terpercaya. Viral dua siswi SMP di Gorontalo tarung bebas dalam kelas hingga disaksikan siswi lain. Berkat sinergitas bersama, Polda Gorontalo sukses jaga kondusivitas tahapan pilkada. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sebuah video yang memperlihatkan dua siswi SMP di Kota Gorontalo saling adu jotos bagaikan tarung bebas di ruang kelas viral di media sosial. Kejadian itu terjadi saat jam sekolah, diduga perkelahian dipicu lantaran keduanya saling ejek. Sementara pihak sekolah telah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Inilah video amatir yang mempertontonkan tindak kekerasan antar sesama siswi di salah satu SMP di Kota Gorontalo. Dalam video yang kini viral di media sosial ini, salah satu siswi nampak melayangkan tendangan kepada siswi lainnya. Setelah itu, kedua siswi kelas 9 ini saling adu jotos hingga jatuh ke lantai secara bersamaan. Suasana ini pun bagaikan tarung bebas dengan ruang kelas sebagai arena serta disaksikan langsung oleh siswa-siswa lainnya. Mirisnya, arena perkelahian diduga telah dipersiapkan dengan menyingkirkan meja dan kursi di ruang kelas, seakan-akan perkelahian sudah direncanakan. Perkelahian ini malah jadi tontonan bagi siswa lainnya tanpa melerai keduanya. Adu jotos kedua siswi ini terjadi pada 5 Desember 2024 kemarin saat persiapan kegiatan akhir tahun di sekolah. Namun video ini pun viral setelah beberapa hari kejadian. Pihak sekolah pun membenarkan kejadian ini dan kedua siswi telah diberikan teguran keras dan diberikan pembinaan. Kepada siswa itu sesuai dengan aturan tata tertib sekolah, yaitu disiplin positif di sekolah. Jadi ada jenis-jenis pelanggaran yang harus kami tindak lanjuti dan harus disepakati oleh orang tua siswa. Saat ini korban dengan pelaku sendiri bagaimana, Bu? Sudah damai, sudah menyepakati ya, tidak mengulangi lagi kegiatan apa yang mereka lakukan itu mereka hilang, jadi mereka sudah berdamai. Orang tua sendiri bagaimana? Orang tua juga sudah berdamai dengan korban pada saat itu juga. Jadi pada saat kejadian, waktu orang tua melapor, itu langsung ditindaki dan sudah langsung ditindaklanjuti, mengundang orang tua siswa dan orang tua siswa sendiri sudah. Kedua siswi yang terlibat juga terancam akan dipindahkan oleh pihak sekolah. Namun hingga kini pihak sekolah masih melakukan kajian terhadap pelanggaran yang dilakukan. Meskipun demikian, hingga kini belum diketahui pasti pemicu perkelahian. Namun kedua siswi yang terlibat adu jotos diduga karena saling ejek. Rizka Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, ratusan massa aksi gabungan aparat desa se-Kabupaten Gorontalo gelar aksi demo hingga padati jalanan di Menara Keagungan Limboto, tepatnya di depan gedung DPRD untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Para aparat desa ini terpaksa harus turun ke jalan untuk menyampaikan kekecewaan akibat 3 bulan gaji yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah dan akan dibayarkan pada tahun 2025 nanti. Beginilah suasana di ruas jalan Menara Keagungan Limboto yang dipadati oleh ratusan aparat desa, mulai dari kepala desa, BPD, dan perangkat desa lainnya se-Kabupaten Gorontalo. Aksi demo yang dilakukan oleh aparat desa ini merupakan buntut dari kekecewaan para aparat desa kepada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang belum membayarkan gaji. Tak tanggung-tanggung, para aparat desa ini pun mengaku belum menerima gaji selama 3 bulan terakhir. Lebih dari 500 massa aksi ini pun mempertanyakan alasan kenapa pemerintah belum membayarkan apa yang menjadi hak-hak para aparat desa ini. Tak hanya kali ini, massa aksi juga mengatakan hal serupa sudah 3 kali terjadi selama beberapa tahun terakhir. Ini yang ketiga kalinya terjadi di daerah Kabupaten Gorontalo, silta perangkat desa selalu tertunda di akhir tahun. Ini bukan pertama kalinya. Sehingga kami patut mempertanyakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, dikemanakan ADD kami selama 2 bulan yang kurang lebih anggarannya 5,8 miliar untuk silta dan tunjangan perangkat desa. Dan kemudian aksi ini murni dari perangkat desa yang tergabung di 1.860
60 perangkat desa, kemudian ada 191 desa, kemudian ada 18 kecamatan. Jadi respon Pak Bupati itu akan dibayarkan nanti di tahun depan. Maka kami mempertanyakan, ADD kami di 2 bulan itu dikemanakan? Itu yang tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Bagaimana membayarkan tahun depan? Sementara pagu anggaran untuk tahun depan dipersiapkan untuk pagu untuk 2025. Sementara ini hutang 2024. Jangan sampai hutang di 2024 ini diwariskan ke pemerintah daerah kabupaten yang baru, bupati dan wakil bupati yang terpilih. Sehingga menjadi beban nanti oleh bupati dan wakil bupati yang terpilih nanti. Masa aksi mendesak agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan yang ada dan segera membayarkan 3 bulan gaji aparat desa yang belum diselesaikan. Para aparat desa ini juga meminta agar DPRD Kabupaten Gorontalo mengusut transparansi anggaran di pemerintah daerah. Sementara itu, Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo yang hadir di tengah masa aksi mengatakan keterlambatan pembayaran gaji dikarenakan anggaran yang digunakan untuk Pilkada 2024 kemarin. Sehingga gaji para aparat desa ini akan dibayarkan pada awal tahun 2025 mendatang. Dari 3 bulan gaji yang belum dibayarkan, 1 bulan pertama akan berupaya dibayarkan pada Desember 2024 ini. Alhamdulillah, selama saya bupati 9 tahun, 118 bulan, hanya 3 kali yang tertunda, 115 kali lancar. Itu pun saya tidak perlu diterima kasih. Alasan kenapa belum sempat dibayar, saya tegaskan, sekarang ini sementara SP2D untuk 1 bulan. Kemarin melalui camat, melalui kepala desa, saya sudah sampaikan. Mohon kiranya segera itu diproses. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa tidak bisa dibayar? Saya tegaskan bahwa ini tidak dikorupsi oleh bupati atau anggota dewan. Tidak ada korupsi di situ. Setelah menyuarakan aspirasi dan tuntutannya, masa aksi juga diterima oleh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dan mengatakan akan memperjuangkan apa yang menjadi permintaan masa aksi. Meski telah mendengar penjelasan dari pihak pemerintah, masa aksi bersikeras meminta agar 3 bulan gaji dapat segera dibayarkan pada tahun 2024 ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Kita beralih ke informasi dari luar daerah Gorontalo, Saudara. Perangkat Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara, dipindah paksa dan diberhentikan dari jabatan sebagai kepala dusun oleh kepala desanya karena beda pilihan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang baru saja selesai dilaksanakan. Elizabeth Adilang dan suaminya Franky Sumondak hanya bisa bersedih ketika mendapat surat keterangan pindah kependudukan dari Kepala Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Dalam surat keterangan pindah kependudukan tertulis bahwa yang bersangkutan berkelakuan tidak baik di desa, sehingga tidak diterima lagi di desa Torosik karena telah menentang pemerintah desa. Selain dipindah paksa oleh Kepala Desa Novita Sari Moko Agau, Elizabeth Adilang juga diberhentikan secara sepihak dari jabatannya sebagai Kepala Dusun 3 Lopon Desa Torosik dan digantikan dengan orang lain. Diduga pindah paksa ini terjadi karena Elizabeth Adilang tidak menghadiri kampanye salah satu pasangan calon Bupati Bolaang Mongondo Selatan pada pemilihan kepala daerah serentak yang baru saja selesai, sehingga Elizabeth dan keluarga dinilai beda pilihan. Keluar surat itu dia sejak kapan itu dia, Bu? Surat dibuat dilihat itu tanggal 2 tapi dan sampai di tangan kami tanggal 5. Selesai pemilihan. Selesai pemilihan. Dari isi surat itu dia seperti apa dia bunyi, Bu? Isi surat itu yang isi bahwa yang tidak berkelakuan baik di desa, yang kedua menentang pemerintah. Dan setelah tanggal 5, RT 6 antar ke saya surat. Saya pikir itu surat pemberhentian. Setelah saya baca itu surat pindah. Nanti pindah kemana kata Bu? Pindah ke Nona Pandua. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan mengatakan baru akan segera melakukan klarifikasi terkait pengusiran paksa oknum kepala desa terhadap perangkat desanya karena baru diketahui setelah viral di media sosial. Dan pihaknya juga akan menindak tegas jika apa yang dilakukan oknum kepala desa itu tidak sesuai aturan, tidak terkecuali dengan pemecatan kepala dusun dan digantikan dengan orang lain. Kita juga akan konfirmasi ke Bunda Sangadi Torosik.
kebenaran berita yang di media sosial. Apabila memang benar, maka kami akan melakukan tindakan. Karena yang namanya warga yang dipindahkan paksa, apalagi memiliki jabatan, itu ada mekanisme. Kalau dia pindah berarti ada pergantian. Nah, pergantian itu harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Kalau memang salah prosedur, kita akan tegur. Bahkan SK itu, SK pergantian kepala dusun, itu orang akan tindak lanjuti dengan SK Bupati tentang pembatalan SK pergantian kepala dusun. Karena mekanisme yang dia tabrak. Elizabeth Adilang dan keluarga berharap agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bisa memperhatikan nasib keluarganya karena gara-gara beda pilihan dipindah paksa dari kampung. Rahman Rahim, Kompas TV, Bula Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, berkat sinergi bersama, Polda Gorontalo sukses jaga kondusivitas tahapan pilkada. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Hingga saat ini jumlah korban meninggal temukan sebanyak 5 orang. Harga daging ayam di wilayah Kabupaten Banyumas naik dengan kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi. Live di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya Budiman Tanurjo menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Isu terkini perpolitikan tanah air. Kita sudah tidak ada lagi yang pusing soal pemilu, mengapa kita tidak lebih mengoptimalkan kerja-kerja legislasi di balai? Yang paling penting apa hasilnya? Kemiskinan berkurang. Diulas oleh dua pandangan berbeda. Tadi mengatakan sama baiknya, tapi kemudian yang ini jauh lebih buruk. Saya tidak percaya bahwa efektivitas kerja dari suatu pemerintahan ditentukan Dua oleh arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV.
menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Jalan-jalan! Let's go! Let's go! Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Provinsi Gorontalo ikuti penyuluhan hukum terkait anti tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Penyuluhan hukum ini dilakukan sebagai upaya menekan angka tindak korupsi yang kerap menyeret pejabat pemerintah daerah di Gorontalo. Pada Senin 9 Desember 2024, sejumlah pejabat OPD pemerintah Provinsi Gorontalo nampak mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Para pejabat ini mulai dari kepala bidang masing-masing OPD atau kuasa pengguna anggaran, PPTK hingga PPK. Bukan untuk diperiksa, para pejabat ini justru hadir untuk mengikuti penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Materi penyuluhan hukum diberikan langsung oleh asisten intelijen dengan didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Penyuluhan hukum atau konsultasi publik ini pun bertujuan untuk memberikan arahan maupun sosialisasi terkait hal-hal yang bisa berujung pada praktik tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang saat ini terjadi marak menyeret pejabat-pejabat pemerintah yang tak paham dengan peraturan atau hal-hal yang bisa menjerumuskan ke proses hukum. Jadi kami dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo sengaja memberikan kesempatan kepada teman-teman OPD di Provinsi Gorontalo untuk ikut penyuluhan hukum. Kenapa begitu? Karena selama ini kan masih banyak terjadi korupsi, terutama di Gorontalo. Dan saya berharap saat ini dan seterusnya bisa mengurangi lah, kalaupun harapan saya sih ya semuanya bisa dapat diatasi, tidak ada, tapi kan itu memerlukan waktu yang lama ya. Jadi ya pelan-pelan kita memberikan solusi, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sih korupsi itu, bagaimana gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan hukum ini teman-teman OPD dapat tahu, mengerti tata kelola pemerintahan yang baik itu bagaimana gitu. Melalui penyuluhan hukum ini, Kejaksaan Tinggi Gorontalo berharap angka tindak pidana korupsi di Gorontalo dapat berkurang atau diminimalisir. Kedepan para pejabat pemerintah di Provinsi Gorontalo juga diharapkan bisa lebih bertindak sesuai regulasi dalam melaksanakan program maupun proyek yang syarat akan tindak pidana korupsi. Pemerintah daerah pun dihimbau untuk bersama-sama bisa mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan praktik tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Kriska Bisma, Kompas TV Gorontalo. Sementara itu, saudara, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejaksaan Tinggi Gorontalo menggelar upacara bersama seluruh jajaran pejabat dan pegawai kejaksaan. Dengan tegas, seluruh pejabat Kejaksaan Tinggi Gorontalo dihimbau untuk terus menjaga integritas dan bekerja maksimal dalam penegakan hukum, terutama kasus tindak pidana korupsi yang kerap terjadi. Beginilah suasana saat seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengikuti upacara bersama dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Upacara ini pun dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan diikuti secara hikmat oleh seluruh peserta upacara. Dalam upacara ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo turut membacakan langsung sambutan dari Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar menjadi perhatian bagi seluruh jajaran pejabat kejaksaan di Gorontalo. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Gorontalo juga telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Peringatan Hari Anti Korupsi ini pun dinilai sangat penting dan harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak, khususnya para penegak hukum.
Ya, tadi pertama ada upacara, tapi sebelumnya seminggu yang lalu Aspisus juga sudah melaksanakan fokus grup diskusian dengan beberapa teman yang ada di Gorontalo. Kemudian pada hari ini puncaknya juga asisten intelijen melaksanakan kegiatan serupa dengan pihak OPD dari Provinsi Gorontalo. Ya, harapan saya mudah-mudahan menjadi baiklah kita ini di Gorontalo. Ya. Melalui peringatan Hari Anti Korupsi ini, seluruh pejabat dan pegawai jajaran Kejaksaan Tinggi Gorontalo diharapkan dapat terus menjaga integritas dan memaksimalkan kinerja dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang kini masih marak terjadi di kalangan pejabat pemerintah. Kriska Misma, Kompas TV Gorontalo. Saudara, berkat sinergi bersama masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, jajaran Polda Gorontalo berhasil mengamankan serta menjaga kondusivitas seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 hingga tak ada ancaman berbahaya yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran pilkada. Untuk mengantisipasi gesekan dan konflik antar pendukung masing-masing pasangan calon, Polda Gorontalo turut menghimbau dan meminta agar tak ada yang melakukan konvoi di jalanan. Sejak awal tahapan Pilkada Serentak 2024, KPU bersama jajaran kepolisian telah menjalin sinergitas sebagai langkah untuk mensukseskan dan melancarkan seluruh tahapan yang akan dilalui. Ribuan personil Polda maupun Polres pun turut dikerahkan dalam mengamankan setiap tahapan yang digelar oleh KPU, mulai dari pendaftaran paslon, pendistribusian logistik, debat, proses pemungutan suara, hingga tahapan rekapitulasi suara di setiap tingkatan KPU. Hingga tahapan rekapitulasi berakhir, Polda Gorontalo menegaskan seluruh upaya pengamanan telah dilaksanakan dengan maksimal. Bahkan hingga sejauh ini, suasana pilkada di Gorontalo masih kondusif dan aman serta tak ada permasalahan yang membahayakan. Kapolda Gorontalo pun bilang hal ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara masyarakat, paslon, penyelenggara, dan stakeholder terkait lainnya. Sampai saat ini tidak ada hal-hal yang merugikan, ya, hal-hal yang tidak kita inginkan, semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Kemungkinan akan terjadi konflik antar paslon, itu juga kemungkinan besar akan terjadi. Karena saat ini kan kebanyakan hanya siap menang, kan gitu ya, tidak siap kalah. Nah, ini yang kami antisipasi supaya tidak terjadi konflik antar paslon, antar pendukung paslon seperti itu. Tak hanya itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya gesekan antar pendukung paslon, Polda Gorontalo dengan tegas menghimbau dan meminta agar tak ada pendukung paslon yang melakukan konvoi di jalan. Selain berpotensi menimbulkan konflik, konvoi juga dinilai dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Kapolda Gorontalo pun berharap pasca tahapan Pilkada 2024 ini, seluruh elemen masyarakat dapat kembali bersatu untuk menjaga ketertiban dan keamanan Gorontalo tanpa ada sekat politik. Kriska Misma, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini, Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil kru bertugas saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.